Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Kreativitas dan inovasi mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Jadi, banyak sekali kesuksesan yang diawali atau yang didapat oleh seorang pebisnis itu diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi dalam pengembangan produk bisnisnya. Kreativitas tersebut itu dilandasi dengan cara berpikir yang maju, ide yang baru, dan yang berbeda dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, terkadang kreativitas dan inovatif atau kreatif dan inovatif itu dianggap hal yang sama. Padahal kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan orang-orang. Jadi, kreatif itu adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru dan inovatif adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif. Jadi, kreatif tetapi tidak inovatif itu adalah hal yang sia-sia. Karena ide ya hanya sebatas ide pemikiran saja, tanpa ada tindakan yang nyata. Jadi hanya sebatas ide saja, tapi tanpa ada tindakan. Jadi kreatif itu harus inovatif. Selanjutnya, bahwa sebelum terciptanya sebuah inovasi, ada proses kreatif yang harus dilakukan. Jadi tahap-tahap atau proses kreatif. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, di mana kita harus mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data atau informasi. Kita mempelajari nih cara berpikirnya orang lain, kemudian bertanya dengan orang lain yang sudah memiliki usaha. Tahap yang kedua adalah tahap inkubasi, di mana setelah kita mengumpulkan informasi dalam tahap persiapan, kita berhenti dulu nih mengumpulkan informasi. Kita berhentikan dulu, kita kita endapkan dulu masalah yang sudah diperoleh dalam tahap persiapan. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi, di mana tahap ini akan muncul inspirasi atau gagasan baru. Jadi nanti di tahap iluminasi setelah dapat informasi, dapat apa namanya kita berhenti mencari informasi, kemudian masalah itu kita hentikan terlebih dahulu atau kita endapkan terlebih dahulu, baru nanti kita dapat sebuah gagasan atau inspirasi yang baru. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap verifikasi, di mana ini adalah merupakan tahap pengujian ide yang diperoleh dalam tahap iluminasi. Ide dari tahap iluminasi itu diuji terhadap realitas atau kenyataannya. Jadi diperlukan pemikiran yang meliputi proses pemikiran kreatif dan proses pemikiran yang kritis. Itu tadi 4 tahap dalam proses kreatif. Nah, sebagai seorang pewirausaha, kita dituntut untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi produk, di mana barang yang mengalami inovasi itu akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat tanpa perlu membuang waktu yang lebih banyak. Contohnya, pada jasa layanan pengiriman makanan di sebuah rumah makan. Kalau dulu itu hanya melayani makan di tempat atau dine-in, kalau sekarang inovasinya kita dapat memberikan layanan jasa antar atau delivery. Kemudian contohnya lagi, kalau dulu pencatatan transaksi itu secara manual, ditulis secara manual. Kalau sekarang kita bisa menggunakan aplikasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah sebagai pembeda atau ciri khas bisnis. Jadi,
Jika ingin berinovasi pada produk, maka kita harus mengembangkan produk itu sehingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran atau berbeda dengan usaha yang lainnya. Dengan begitu, nanti kita memiliki usaha yang berbeda, mempunyai ciri pembeda. Jadi, kita berbeda dengan usaha-usaha yang sudah ada. Nanti ciri itu atau pembeda itu menjadi identitas dari produk usaha kita. Contohnya, kalau dalam usaha produk kue misalnya. Kalau biasanya kita menggunakan bahan dasarnya itu adalah tepung terigu, kita bisa mengganti tepungnya menjadi dari tepung ubi atau tepung wortel atau yang kemarin Ibu contohkan adalah menggunakan tepung sukun. Yang ketiga adalah menarik lebih banyak konsumen. Jadi, kita kalau melakukan inovasi dalam bisnis atau usaha, itu akan berpeluang besar dalam menarik konsumen yang lebih banyak dari sebelumnya. Konsumen itu menyukai hal-hal yang baru dan cenderung lebih unik gitu. Contohnya, kalau misalnya kalian usaha boba. Kalau biasanya kalian menggunakan cup, kalian bisa melakukan inovasi menggunakan pouch. Jadi, tempatnya kalian ganti gitu. Mungkin atau mungkin menggunakan botol gitu, yang sudah ada tulisannya atau mungkin botolnya yang dibuat meliuk-liuk gitu. Jadi nanti dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda itu akan menarik atau akan lebih disukai oleh konsumen dibandingkan dengan model yang atau mungkin fitur atau mungkin tempat yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Jadi produk yang diberi inovasi itu akan memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang tentunya akan menarik minat masyarakat. Jadi nanti setelah tertarik untuk membeli produk tersebut, maka akan menciptakan sebuah pasar baru. Gitu. Jadi inovasi itu tidak selamanya untuk memberikan perkembangan, tetapi juga kadang melakukan pengurangan fitur. Misalnya produk boba yang awalnya menggunakan meses, ditabur meses di atasnya, karena tidak banyak yang suka, itu kemudian dikurangi karena terlalu manis. Karena sudah bobanya itu sudah manis, ditambahkan meses akan terlalu manis. Makanya dikurangi fiturnya, gitu menjadi produk yang lebih baru. Atau mungkin contoh usaha besar adalah contoh produk handphone. Beberapa fitur seperti kualitas kamera atau kapasitas memori itu dikurangi sehingga nanti hadir sebuah produk baru dengan harga yang lebih murah. Produk ini akan menciptakan pasar baru dengan mengincar harga yang lebih murah, tetapi kualitas itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi intinya dari ini semua adalah sebagai seorang pebisnis, kalian harus tahu dan paham apa yang sedang terjadi di pasar agar bisa menentukan kreativitas dan inovasi apa yang cocok untuk usaha kalian dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oke, selanjutnya adalah tugas kalian. Kalian rinci bahan baku apa saja yang kalian perlukan, kemudian kalian rinci harga satuan dan jumlah biayanya. Ini berlaku untuk produk berupa produksi yang berupa produk ataupun jasa ya. Jadi kalian cek produk kalian yang dihasilkan itu apa, jasakah atau berupa barang. Kemudian yang kedua adalah kalian perkirakan nih nilai sewa dan penyusutannya. Tuh, jadi kalian apa namanya rinci berapa atau mungkin penyusutannya kalau kalian menggunakan rumah kalian sendiri atau mungkin sewa atau kalian beli, kalian buat rinciannya. Kemudian kalian rinci juga aktivitas tahapan produksi dan keperluannya, ruangannya tuh butuhnya berapa, kemudian butuh tenaga kerja berapa, dan juga berapa perkiraan gaji yang dibutuhkan untuk tenaga kerja kalian. Kalau tenaga kerja kalian sendiri ya tetap kalian rinci. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan dalam perkuliahan kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.